Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum kekalahan momentum sudut. Ibu ada satu pertanyaan nih. Menurut kalian, jika seorang penari balet yang mula-mula berputar dengan merentangkan tangannya, lalu ia merapatkan tangan ke tubuhnya. Nah, gimana menurut kalian putaran penari tersebut jika gesekan udara diabaikan? Apakah putaran penarinya akan semakin cepat, semakin lambat, atau sama aja nih? Terus alasannya apa? Apakah karena momentum sudutnya tetap bertambah, berkurang, atau nggak ada pengaruh sama sekali terhadap putaran? Ya, untuk jawabannya, Ibu simpan terlebih dahulu. Selanjutnya kalian mengerjakan eksperimen. Di sini Ibu telah membuat LKPD, di mana tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat memahami prinsip hukum kekalahan momentum sudut. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan sudut pada gerakan rotasi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan secara ilmiah perubahan kecepatan putaran tanpa perubahan momentum sudut. Yang keempat, siswa dapat mengoreksi miskonsepsi tentang hubungan antara momentum sudut, momen inersia, dan kecepatan sudut. Selanjutnya, yang kompetensi dasar 3.9 menganalisis prinsip-prinsip kekalahan energi dan momentum pada berbagai peristiwa termasuk momentum sudut. 4.9 menerapkan prinsip kekalahan momentum sudut dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan gerak rotasi. C. Teori hukum kekalahan momentum sudut. Momentum sudut suatu objek yang berotasi akan tetap konstan jika tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada objek tersebut. Momentum sudut atau L dirumuskan sebagai hasil kali momen inersia I dengan kecepatan sudut W. L sama dengan I kali W. Jika momen inersia I berubah, maka kecepatan sudut akan berubah agar momentum sudut tetap konstan. Ketika seorang penari merapatkan tangannya, momen inersia menurun, yang menyebabkan kecepatan sudut meningkat agar momentum sudut tidak berubah. Oleh karena itu, meskipun kecepatan sudut berubah, momentum sudut tetap konstan selama tidak ada torsi eksternal yang bekerja. Alat dan bahan. Jika kalian ingin melakukan dengan simulasi PET, kalian cari dengan kata kunci conservation of angular momentum. Nah, jika kalian ingin menggunakan alat peraga yang telah Ibu sediakan, yaitu kursi putar dan pemberat, kalian memerlukan stopwatch, papan tulis, dan spidol. Lalu langkah-langkah kegiatannya, kalian yang menggunakan PET membuka simulasi dengan kata kunci conservation of angular momentum pada komputer atau HP. Lalu amati perubahan kecepatan sudut penari saat tangannya direntangkan dan ditarik ke dalam. Lalu kalian catat kecepatan sudut dan momen inersia dalam kedua kondisi. Selanjutnya, kalian diskusikan hasilnya dengan teman sekelompok kalian. Pengamatannya yang kalian amati yaitu kecepatan sudut saat tangan direntangkan. Yang kedua, kecepatan sudut saat tangan dirapatkan. Lalu, hasil momen inersianya. Untuk kalian yang menggunakan kursi putar, kalian duduk di kursi putar dengan dua pemberat di tangan. Lalu kalian berputar dengan tangan terentang terlebih dahulu, lalu menarik pemberat ke dekat tubuh sambil terus berputar. Kalian amati perubahannya dan catat perubahan kecepatan putaran. Yang kalian amati yaitu kecepatan putaran saat tangan terentang dan dirapatkan. Lalu kalian diskusikan hasil pengamatan kalian untuk menjelaskan perubahan kecepatan sudut berdasarkan hukum kekalahan momentum sudut. Nah, jika sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, boleh
disimpan ke depan terlebih dahulu lembar jawabannya. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu hukum kekekalan momentum sudut. Nah, hukum kekekalan momentum sudut menyatakan bahwa jika tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada suatu sistem, maka momentum sudut total sistem tersebut akan tetap konstan. Momentum sudut merupakan besaran yang berkaitan dengan rotasi suatu objek dan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu kecepatan sudut atau angular velocity dan momen inersia atau momentum of inertia objek tersebut. Secara matematis, hukum kekekalan momentum sudut dapat dinyatakan sebagai L sama dengan I dikali W, di mana L adalah momentum sudut, I adalah momen inersia atau resistansi objek terhadap perubahan dalam rotasi. W adalah kecepatan sudut. Jika tidak ada torsi eksternal yang bekerja pada sistem, maka L awal sama dengan L akhir atau I awal dikali W awal sama dengan I akhir dikali W akhir. Selanjutnya, contoh umum dari hukum kekekalan momentum sudut ini dapat dilihat pada penari balet atau atlet seluncur es yang memutar tubuh mereka. Ketika mereka menarik tangan atau kaki mereka lebih dekat ke tubuh, momen inersia mereka berkurang, tetapi kecepatan sudut mereka meningkat untuk menjaga momentum sudut tetap konstan. Sebaliknya, jika mereka merentangkan tangan atau kaki, momen inersia meningkat dan kecepatan sudut menurun. Nah, ini Ibu akan menampilkan satu video di mana kalian bisa lihat seorang penari balet sedang menari. Bisa dilihat ketika dia merentangkan tangannya. Ya, bisa dilihat ketika dia merentangkan tangannya, kecepatan putarannya agak melambat daripada saat dia meletakkan tangannya di dekat tubuhnya. Selanjutnya, ada video dari simulasi PET. Sini bisa kalian lihat sudah tercantum juga angular momentum, momen inersia, dan angular velocity. Nah, ketika bebannya diletakkan di ujung sama ujung, gerakannya melambat. Dan ketika bebannya diletakkan di dekat poros, kecepatan putarnya semakin meningkat. Bisa dilihat. Nah, setelah itu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari selain dari penari balet tersebut, yaitu figur skating atau pemain seluncur es. Nah, saat seorang skater melakukan putaran atau spin, dia akan menarik tangannya ke tubuh untuk mempercepat putaran. Dengan menarik tangan ke arah tubuh, momen inersia berkurang dan menyebabkan kecepatan sudut meningkat sehingga skater berputar lebih cepat. Sebaliknya, saat dia merentangkan tangan, momen inersia meningkat dan kecepatan sudutnya menurun. Dalam kedua kasus ini, momentum sudut tetap terjaga karena tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Sama halnya dengan penari balet yang ini. Bisa dilihat ketika dia merentangkan tangannya, kecepatan putarnya agak melambat daripada saat dia meletakkan tangannya dekat tubuh. Nah, bisa dilihat di sini. Sekian penjelasan dari Ibu. Selanjutnya yaitu ada tugas kelompok.
di mana kalian membuat kelompok terdiri dari 3-4 orang. Lalu kalian diskusikan mengenai kasus-kasus di mana hukum kekalahan momentum sudut penting di kehidupan sehari-hari. Lalu bikin penjelasan semenarik mungkin, lalu minggu depannya kalian presentasikan ya. Baik, sekian penjelasan Ibu tentang hukum kekalahan momentum sudut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya telah mengikuti pelajaran hari ini.